Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar komputer. Baik, kita beralih dulu teman-teman ke tema yang lain. Setelah kemarin tema coding ya, pemrograman. Baik, kali ini saya akan buat tutorial tentang pendidikan tinggi, yaitu aplikasi yang kita sebut Sister. Aplikasi Sister. Jadi Sister ini untuk dosen-dosen di perguruan tinggi. Informasinya sekarang wajib di semester ganjil dan ke depan seterusnya, dan nanti tidak akan dibuka lagi jika dosen tersebut tidak mengisi. Baik, langsung saja ya. Kita akses di aplikasi Sisternya, itu Sister strip pt kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa search di sini. Ya, jika dijalankan sih jadinya sister.kemdikbud.go.id ya teman-teman. Tapi kita tadi bisa mengaksesnya sister strip pt.kemdikbud.go.id. Oke, ini tampilan awalnya. Sebenarnya kalau dosen baru apa ya yang belum atau yang baru dapat NIDN, kita bisa buat akun ya, caranya ya teman-teman. Langsung saja atau gimana ya? Oke, saya tampilin saja ya, karena nanti setelah itu dapat email nanti teman-teman. Misalnya teman-teman dosen baru buat, jadi nanti bisa buat sendiri ya, dosen baru yang baru punya NIDN itu. Diklik di sini, yang penting alamat webnya tahu tentang Sister. Belum punya akun, daftar sekarang. Oke, daftar. Nah, ini tampilannya. Kalau nanti sebagai dosen, teman-teman pilih ini. Ya, lainnya ini saya juga belum paham nih apa nih ya. Tapi yang jelas untuk dosen atau tenaga pendidik di pilihannya ini. Lainnya mungkin bisa operator PT ataupun yang lainnya. Kita pilihnya ini dosen teknik, kemudian buat akun. Oke, ini tampilannya. Jadi pastikan teman-teman dosen sudah punya NIDN di sini. Kemudian email. Nah, setelah mengisi ini dengan benar ya, email juga email yang aktif, jangan lupa. Klik buat akun. Nanti akan ada konfirmasi tuh. Nah, silakan dicek emailnya, kemudian nanti bisa langsung masuk. Oke. Nah, kalau nanti sudah, berarti kita kembali ke sini tampilannya, teman-teman. Masukkan email di sini. Masukkan emailnya. Saya pakai saya aja ya. Oke. Kemudian passwordnya ini dia. Ini dia tampilannya teman-teman. Ya. Oke. Nah, untuk pengisian BKD ini, jadi sebenarnya menunya banyak sekali teman-teman yang bisa dipelajari. Tapi kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengisi Sister BKD-nya, terutama bagi dosen-dosen baru. Jadi nanti teman-teman isinya ada di layanan BKD. Kemudian bukan asesor BKD ya teman-teman. Nanti pilihnya rekap kegiatan. Rekap kegiatan. Nah, gitu kira-kira. Ini yang sedang aktif sekarang, atau jadi sistemnya ini tuh dari LLDikti akan membuka
periode pelaporan BKD ya. Sekarang yang terupdate adalah masih dibuka untuk periode semester 2023-2024 ganjil. Jadi bikin laporan BKD ini buatnya di akhir ya. Jadi kalau semester ganjil berarti akhir semester ganjil nanti LLDikti 4 akan membuka periodenya dibuka. Baru nanti dosen-dosen di perguruan tinggi bisa mengisi. Jadi kalau belum dibuka oleh LLDikti 4 ya kita nggak akan bisa ngisi ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi akan ada isinya seperti ini. Lihat laporan kinerja. Ini kebetulan saya sudah dinilai sama asesor. Jadi sudah fix, sudah selesai gitu ya. Jadi tampilannya ini. Nanti kalau teman-teman yang baru yang masih kuning atau orange ya, nanti boleh klik untuk mengisinya. Nah, ini ada infonya nih, info untuk dosen. Penarikan kinerja dari 3 September sampai 23 September September 2023 sampai 29 Februari 2004. Jadi ini masa kerja semester ganjilnya nih teman-teman. Periode penilaian 1 Februari sampai 31 Maret. Nah, sekarang berarti masih dibuka untuk penilaiannya. Pengisian 1 Februari sampai 31 Maret. Maksudnya pengisian ya kinerjanya itu ya. Jadi ada biodata pelaksanaan. Nah, ini sebenarnya sih intinya di Tridharma kita ya sebagai seorang dosen. Biodata nanti otomatis ada. Kalau nanti belum terupdate nanti teman-teman bisa update di sini. Jadi menunya banyak ya, profil, kualifikasi, kompetensi, pendidikan dan seterusnya. Oke. Menu pertama adalah pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Nah, teman-teman nanti kalau sudah ini agak tampilannya agak berbeda nih teman-teman karena sudah dinilai ya. Karena sudah dinilai. Jadi di pelaksanaan pendidikan nanti kalau teman-teman ikut diklat prajabatan golongan 3 mungkin untuk yang PNS nanti masukin di sini. Kalau untuk melaksanakan perkuliahan nanti masukinnya di sini. Tutorial tatap muka atau daring, membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel atau studio, kebun, tatap muka dan atau daring. Ini semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini. Tapi ya saya kan sudah ada nih misalnya nih, saya mengajar database administrator. Berapa pertemuan ini infonya. Ini data ini nanti kita tarik atau didapatkan dari Neofeeder. Jadi teman-teman yang di perguruan tingginya Neofeedernya sudah aktif sih pasti nanti akan muncul setiap kali diminta oleh LDikti 4 untuk mengisi laporan BKD. Nah, bagaimana supaya muncul? Sebenarnya nanti di sini di atas ada tombol tarik kinerja teman-teman. Kalau yang sudah punya sister silahkan sambil dibuka juga sisternya. Nanti pas pengisian itu ada tombol tarik kinerja. Nah, nanti per bidang juga nanti di sini misalnya di bagian A nih. Di bagian A misalnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran ada juga tombol tarik datanya. Jadi kalau nanti yang di atas untuk pertama kali menarik semua, nanti kalau kita mau satu-satu juga bisa. Misalnya di pendidikan dan pengajaran, di sini juga nanti ada tombolnya. Tombol tarik kinerja. Nanti untuk bimbingan seminar ada juga tombol tarik kinerja. Kemudian di membimbing kuliah kerja nyata misalnya ada juga dan seterusnya. Semuanya nanti ada tombolnya masing-masing. Ya, ini misalnya membimbing nih, ada juga nanti tombolnya. Jadi tombolnya tulisannya tarik kinerja, ya, tarik kinerja. Jadi nanti kalau terdapat kinerja, kalau memang dia sudah terintegrasi, pasti akan muncul di sini. Nah, tugas teman-teman dosen yang mengisi adalah melengkapi kalau nanti ini untuk pengajaran bukti ajar. Nah, bukti ajar di sini saya udah biru, berarti saya udah melengkapi dokumen bukti ajarnya. Misalnya dokumen bukti ajar itu absensi ketika mengajar. Jadi ada nama-nama mahasiswanya, kemudian absensi kehadirannya, atau nilai ya, karena kan nanti ini diisi setelah fix selesai semester tersebut. Ya, misalnya sekarang semester ganjil, berarti nilai-nilai semester ganjil
silakan teman-teman dijadikan satu, misalnya absensi, nilai-nilai semester ganjil, nilai-nilainya gitu ya. Kemudian misalnya surat tugas, ya penting juga surat tugas. Jadi kan kita ngajar bukan hanya langsung ngajar, tapi kita ditugasin oleh pimpinan atau ketua. Nah, surat itu nanti dilampirkan juga. Surat tugas, misalnya absensi, misalnya nilai-nilai yang diberikan, baik nilai UTS maupun UAS ya di sini. Jadi awalnya merah, kalau nanti sudah diupload jadi biru seperti ini teman-teman. Nah, itu juga sekarang udah pakai sister cloud istilahnya. Kita juga harus tahu cara menyimpan file-file atau dokumen atau berkas kita di Google Drive. Nanti link Google Drive itu kita share. Nah, di sini nanti waktu kita klik bukti ajar, kemudian mengisinya, ada file link Google Drive tersebut. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Kalau pertanyaannya itu harus langsung upload file, silakan teman-teman langsung upload file. Kalau tidak harus upload file tapi ada lampirkan bukti link Google Drive, ya silakan juga, boleh. Jadi disesuaikan nanti dengan yang diminta, ya misal bukti ajar. Oke, semuanya sama ya. Bimbingan mahasiswa juga karena kan diinput di Neofeeder juga, maka nanti akan muncul di sini. Kalau nanti teman-teman bimbing mahasiswa ya, akan muncul. Nah, ini bimbingan mahasiswa nih saya nih. Jadi saya udah lampirkan, nah sama. Bimbingan mahasiswa juga seyogianya sih ada surat tugas untuk membimbing mahasiswa skripsi atau tugas akhir. Jadi nanti diupload di sini juga. Ya. Nilai-nilai ini nanti otomatis teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah bingung, nanti otomatis. Nah, penjelasannya tentang ini SKS juga nanti ngambil dari feeder, pertemuan juga ngambil dari Neofeeder, selesai. Nah, tentang status ini, status ini ya, selesai ada beban lebih. Nah, nanti kita beralih ke sini dulu. Kalau yang selesai itu ya memang sudah selesai perkuliahannya. Nanti kalau ada beban lebih, itu sebenarnya kita bisa pilih beban lebih. Ada pilihannya nanti, ada selesai, beban lebih, ada juga apa? Adalah pilihannya beberapa ya. Nanti teman-teman tinggal klik gitu, nanti muncul. Kalau teman-teman yang belum difinalisasi atau belum disahkan penilaiannya, maka masih bisa muncul tuh. Nanti tinggal klik tombol selesai, ada pilihannya. Misalnya selesai, misalnya beban lebih, dan seterusnya. Nah, beban lebih ini karena di sister ini kita coba klik di simpulan dulu. Harus ada aturan yang kita penuhi ya. Jadi nah ini misalnya total kinerja minimal 3 SKS, maksimal 16 SKS. Ini harus memenuhi ketentuan undang-undang untuk BKD atau beban kerja dosen. Jadi kalau teman-teman sedikit SKS-nya, yang penting masih memenuhi antara 3 sampai 16 ini ya nggak apa-apa. Nah, ini contoh misalnya kinerja saya Tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, itu nilai-nilainya ini. Dan totalnya hanya 13,52 ya. Jadi memenuhi. Nah, SKS lebih tadi masuknya ke sini. Jadi kalau saya nggak masukin atau kita nggak masukin ke SKS lebih, maka dia nanti akan, berarti ini berapa nih? 20 bisa dipastikan 23. Nah, itu yang nanti akan menjadi tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Jadi tidak memenuhi ketentuan undang-undang itu bisa kurang, bisa juga lebih. Jadi kurang dari 3 atau lebih dari 16. Oke, teman-teman, setiap pelaporan BKD nanti cek di simpulan. Kalau statusnya udah M semua atau memenuhi semua, berarti sudah beres atau sudah sesuai. Tapi nanti kalau ada yang tidak memenuhi, berarti dia biasanya merah. Tandanya merah. Oke, nah itu kita perlu tahu nih di cara membaca kesimpulannya atau simpulan. Pelaksanaan pendidikan tadi ini tadi sudah ya. Kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian juga yang penting bagi seorang dosen nanti yang atau ketika kita melaporkan di BKD. Ada misalnya di sini sama, nanti tombolnya ada tarik kinerja dan seterusnya. Kalau nanti teman-teman publikasi misalnya publikasi karya penelitiannya
sudah biasanya bentuk jurnal gitu ya, jurnal yang kita publish. Kalau nanti dipublish di model yang terakreditasi, kalau Sinta, Garuda, dan seterusnya, itu kita klik kinerjanya atau klik dari Sinta, dia akan masuk. Nah, tapi nanti mungkin kalau yang belum terakreditasi misalnya, itu kita boleh misalnya hanya sudah terpublish tapi belum terakreditasi, kita masukkan saja manual ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik ini, nanti akan mengarah ke untuk ditambahkan gitu ya. Nah, misalnya di sini nanti tambah. Nah, ini contoh yang sudah saya tambahkan sendiri karena belum belum narik dari Sinta. Nanti keterangannya juga dari sini. Berarti asal data sister itu berarti kita masukkan langsung dari sister. Ya. Nah, ini asal data Sinta berarti ini narik otomatis karena sudah akreditasi jurnal yang kita publishnya tuh. Ada 2. Oke, seperti itu teman-teman ya. Atau di sini tarik data dari Sinta boleh. Nah, ini untuk yang manual jika kita langsung memasukkan. Misalnya teman-teman hanya ada di Schooler. Nah, Schoolernya nanti taruh sini linknya. Oke, mohon maaf belum bisa mencontohkan teman-teman, tapi kira-kira seperti itu. Nanti kalau nambah manual ya, berarti klik tambah manual. Ini benar-benar harus paham di mana mau ditempatkan ya. Misalnya di penelitian. Nah, penelitian nanti yang mana pilihannya? Apakah di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Kemudian isiannya silakan juga ditentukan. Misalnya menghasilkan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk monograf atau bentuk buku referensi, dipilih, nanti isiannya kita isikan juga. Ya, harus tepat gitu, harus tepat ya. Misalnya model jurnal, kalau dia terakreditasi nanti ada terakreditasi, terindeks gitu, atau bereputasi internasional bahkan dan seterusnya. Back kalau untuk back. Oke. Kembali lagi di sini. Jadi nanti akan masuk ke sini. Kalau udah diinputkan manual tadi misalnya dari Sinta maupun dari tambah tadi, klik juga nanti icon atau tombol tarik kinerja ya. Nanti akan masuk ke sini. Nah, ini contoh di sini nanti ada, kalau yang masih belum difinalisasi tarik kinerja maka akan masuk ke sini. Nah, misalnya saya. Kemudian teman-teman kalau bukti segala macamnya ya ditambahkan di tadi yang tambah tadi ya. Nanti ini otomatis akan biru. Kalau nanti belum ada filenya pasti merah. Ya. Oke. Nah, satu lagi termasuk di poin-poin di pelaksanaan pendidikan. Jika teman-teman jadi dosen struktural atau yang menjabat di perguruan tinggi, silakan masukkan juga. Misalnya saya masukkan di sini ketua lembaga sebagai SPMI ini, saya SPMI ini. Nanti kalau teman-teman yang jabatan lain silakan dimasukkan. Ya buktinya apa? Pakai SK dari ketua atau pimpinan. Ya. Oke. Tadi jadi poinnya banyak di pelaksanaan pendidikan, silakan dipelajari. Pelaksanaan penelitian juga tadi sudah ya, penelitian ada yang publikasi karya, ada yang menghasilkan penelitian pemikiran yang dideseminasikan tuh dipaparkan ya, diketahui atau sharing dengan yang lain misalnya dalam bentuk seminar ataupun yang lainnya. Ini yang publikasi ya, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dideseminasikan nanti sudah. Jadi sesuai poin-poin ini nanti mana yang paling sesuai ya gitu. Menerjemahkan, menyadur buku ilmiah, nah boleh di sini nanti teman-teman kalau nanti ada menerjemahkan buku ber-ISBN gitu ya. Kalau punya hak paten atau paten haki di sini. Misalnya teman-teman yang komputer misalnya
punya aplikasi kemudian dibikin paten haki ya masukkan di sini. Ini karya ilmiah diedarkan secara nasional ber-ISBN, klik di sini. Karya inovatif dan seterusnya. Silakan yang paling sesuai menurut teman-teman masukkan di situ datanya, disiapkan dokumennya. Oke. Kemudian pelaksanaan pengabdian. Pengabdian tuh misalnya jadi pembicara di sini boleh. Pembicara nanti materinya juga diupload, SK surat tugasnya juga diupload. Kemudian kalau ada foto-fotonya diupload juga, ada sertifikatnya diupload juga di sini. Ya, teman. Oke, jadi ini juga lumayan banyak. Nah, misalnya ya ini pengabdian saya cuma satu ya di semester ganjil ini. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting ada isinya. Kemudian pelaksana penunjang yang nggak kalah harus diisi juga, karena misalnya kita ikutin apa ini, saya penunjang, saya ikut di kepanitiaan pemilu, petugas pemilu, boleh masukkan ke sini juga. Saya ikut anggota profesi asosiasi dosen ADI, masukkan di sini juga boleh. Ya. Oke, atau yang lainnya. Ini mungkin yang teman-teman yang paling mudah ya, kita ikut workshop atau ikut seminar, ikut pelatihan, kemudian ada sertifikatnya. Ya, di sini boleh masukkan penunjang lain berperan secara aktif dalam pertemuan ilmiah. Ya tadi kita ikut seminar, kita ikut workshop, kita ikut pelatihan ataupun apa, nah, boleh masukkan di sini. Nah, ini yang manual ini teman-teman, yang penunjang seperti ini. Jadi nanti kita klik penunjangnya, kemudian tambah gitu ya, sama ya, tambah, nanti isi datanya seperti itu. Kalau kita arahnya ke penunjang akademik dosen, misalnya mewakili perguruan tinggi, lembaga atau pemerintah, keanggotaan dalam tim penilai nilainya. Jadi pilihannya juga disesuaikan, menjadi anggota dalam suatu penilai panitia, di sini boleh sebagai anggota misalnya, dan seterusnya. Jadi cari nanti yang paling cocok. Kalau dijelasin satu-satu mungkin agak ribet ya. Tapi yang paling penting ya kita melakukan apa, cari yang paling pas. Oke, nanti kalau sudah dimasukkan ya sama, ditarik kembali teman-teman ya, ditarik kinerjanya ya, tarik kinerja gitu, maka akan masuk ke sini. Oke, itu pelaksanaan penunjang. Dan terakhir, kewajiban khusus lektor. Nah, ini tuh nanti sesuai dengan jabatan fungsional ya, kalau belum ada mungkin belum ada ya. Saya lektor, nah, kewajiban khusus lektor apa di sini. Jadi nanti ada tulisannya, syarat minimum 1, menulis buku, menulis publikasi ilmiah 1. Ini total kinerjanya 1 dan 4, maka cukup. Nah, ini dia. Oke, nah terakhir nanti kalau kesimpulannya sudah memenuhi semuanya sudah diisi, nanti teman-teman harus permanenkan atau simpan permanen ya, nanti tombolnya sebelum cetak kinerja nih, karena saya tadi lagi-lagi ya, saya udah dinilai, jadi sudah tidak ada tuh simpan permanen. Tapi kalau teman-teman yang belum dinilai, ada tombol namanya nanti di paling bawah, disinilah tepatnya ya, simpan permanen ya, simpan permanen. Maka kalau sudah disimpan permanen itu nanti dari akun BKD internal perguruan tinggi atau prodi, itu masing-masing prodi ataupun perguruan tinggi nanti ya menentukan asesornya siapa yang akan menilai kinerja dari yang sudah teman-teman inputkan di bagian ini. Jadi ada asesor 1 dan 2 ya teman-teman. Nanti perguruan tingginya yang menugaskan asesor tersebut melalui akun BKD internal. Jadi nanti kalau misalnya ada staf yang megang akun BKD internal yang tugasnya juga membagi asesor atau memberikan ke asesor siapa
ke dosen ini, asesor ini ke dosen ini, dan seterusnya pakai akunnya BKD internal, bukan akun dosen seperti ini. Nah, kalau nanti sudah dipilih asesor yang akan menilai, maka dari akun asesor itu nanti akan terlihat kinerja teman-teman nih. Nah, jadi nanti mereka akan menilai, misalnya saya asesor 1, asesor 2. Nah, jadi nanti asesor 1 maupun asesor 2 akan memberikan penilaian, misalnya status selesai, rekomendasi asesor sesuai dengan POBKD. Kalau nanti ada yang perlu diperbaiki, asesor nanti akan ngasih catatan di sini. Ya. Nah, ini alhamdulillah saya sih udah semua sudah dinilai sama asesor ya, sama asesor. Kalau belum dinilai ini kosong. Satu-satu atau rekomendasi 1 kosong, status 2, rekomendasi 2 kosong. Kalau belum dinilai. Jadi tugasnya yang pegang akun BKD internal atau sumber SDM ya, bagian SDM, apakah nanti sudah dinilai atau belum. Nah, mungkin pertama-tama sih kalau dosen yang baru ya harus tahu dosen asesornya dulu siapa ya. Boleh dari internal maupun dari eksternal ya. Tapi ada info katanya harus eksternal ya, nanti itu sambil dilihat perkembangannya. Tapi yang jelas dari akun BKD internal kita bisa milih asesor mana yang kita kenal, misalnya untuk kita minta bantu untuk menilai kinerja kita ya. Oke, nah kalau asesor nanti sudah seperti ini, sudah menilai, nanti dari akun BKD internal juga ada pilihan untuk mengesahkan ya, mengesahkan final. Jadi nanti outputnya di dosen itu bisa klik cetak kinerja kalau sudah disahkan ya. Kalau nanti mau dicetak silakan dicetak, kalau enggak ya nggak apa-apa, yang penting di sisternya kita sudah bisa terpenuhi, kemudian sudah dinilai oleh asesor. Nah, dan tampilannya tadi kayak di depan saya tadi ya, kalau sudah lihat laporan kinerja berarti sudah disahkan, berarti sudah dinilai sama asesor, kemudian dari akun BKD internal sudah disahkan. Oke, sudah berapa menit nih? Oke, sudah 30 menitan ya, atau 27, 28, 30 menit. Mungkin itu yang bisa dijelaskan sedikit tentang cara mengisi sister. Jadi dosen harus benar-benar ngisi setiap semester. Kemudian cara ngisinya tadi atau nunggu info dari LDikti bahwa pengisian sudah mulai dilakukan. Nanti dari akun BKD internal juga ya. Nah, akun BKD internal itu yang paling penting juga untuk bisa membuka ya, membuka ketika LDikti sudah membuka pengisian periode BKD, maka di akun dosen nih belum terlihat ya. Jadi akun BKD internal dulu yang nanti akan mengaktifkan dengan cara mengisi pejabat dulu ya, misalnya ketua ya. Mengisi pejabat yang bertanggung jawab dulu melalui akun BKD internal tadi. Kalau sudah memilih periode, kemudian memilih pejabat, jadi setiap semester ya memilih pejabat yang nanti akan mengesahkan ataupun akan ada namanya muncul di laporan kinerja teman-teman dosen semua. Jadi kalau sudah dibuka oleh LDikti, teman-teman yang staff yang pegang akun BKD internal harus mengisi penanggung jawab tadi, pimpinan, kemudian disimpan, maka diinfokan ke dosennya bahwa sudah bisa mengisi BKD sister gitu ya. Kalau dari BKD internal belum menginfokan sih biasanya dia belum ya. Jadi nanti saling berkomunikasi atau cek per periode, cek berkala gitu, apakah nanti sudah bisa ngisi atau belum. Itu kira-kira yang bisa dijelaskan teman-teman. Jadi sekali lagi di sini di laporan kinerja yang perlu teman-teman isi adalah pelaksanaan pendidikan,
penelitian, pengabdian, dan penunjang. Kewajiban khusus lektor atau asisten ahli dan seterusnya diisi juga, dan harus kesimpulannya nanti harus memenuhi, jangan sampai tidak memenuhi. Oke, itu saja. Terima kasih. Silakan berkomentar jika ada yang perlu ditanyakan, karena materinya kalau dijelaskan sangat banyak. Jadi ini saya hanya fokus ke cara mengisi BKD Sister, sedikit membahas tentang tadi akun BKD internal ataupun asesor. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.